sukacita kita dalam Yesus. Sampai saat ini kita masih diberikan sebuah kesehatan terutama yang terindah bagi kita untuk melakukan suatu ibadah atau persekutuan di sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdomisili di gerejanya itu di Kajiwi, tapi tidak tahu kenapa kok sering nyasar ke sini terus ya. Ya itulah, karena bagi saya adalah pelayanan dimanapun itu bisa, dan kita tidak istilahnya tebang pilih, harus menetap. Jadi kalau kita ingin berpengalaman, ingin mengerti, ingin tambah pengertian, ya kita harus berani untuk keluar, berbaur bersama-sama. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain gereja, ini bermacam-macam. Justru ini yang membuat kita lebih apa ya, lebih yakin, lebih semangat untuk kita melakukan berpelayanan dalam Tuhan. Begini Bapak Ibu semuanya, jadi saya sebenarnya di sini itu seperti ada yang mendorong. Jadi awalnya kenal Kosmusa itu dulu malah yang di Banjir Rezeki yang atas itu ada dibikinkan stand, tapi ya tetap nggak jalan ya Pak ini. Dia bikin windah tapi bermacam-macam malah nggak melaku. Tapi nggak tahu kenapa kok ketika saya disuruh ya sih seton kono ae guys, boh punya urusanmu gitu, tapi nyatanya malah nggak jalan. Tapi begitu nggak tahunya Komusa kok tiba-tiba ada persekutuan hari Selasa, kok tiba-tiba lagi ada acara di hari Rabu, ada yang potong, ada yang pijat. Nah justru disitulah kita bisa masuk malah. Justru dari kalangan manapun ada, jadi sangat menyenangkan sekali. Jadi nek apa-apa di bisnis lagi kok kadang-kadang susah gitu loh. Jadi ya kita, kewajiban kita sebagai sesama begitu. Jadi ya kadang-kadang kita juga perlu untuk meluangkan tenaga dan pikiran kita. Jadi ya sekali-sekali ya nyanekno, ya bener nih kok makan gratis, potong gratis, itu tujuannya tuh apa tuh itu ya? Nggak ada lain, bukan ya untuk menyenangkan orang banyak sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar tulus ikhlas untuk melakukan itu, saya kira kita secara rohani itu akan terbimbing dan akan terbina dengan sendirinya. Grundel itu kadang pastilah, grundel yang biasa, yang namanya manusiawi gitu. Tapi disitulah kan grundel malah bahaya, sembrono malah. Justru itu kesel kadang dia gak beneran, kadang-kadang malah disemangati sama mas itu ya. Oh gak capek tau urusan gini-gini, gak aku kesel tapi sewenang apa ya itu yang namanya seneng itu gimana, apalagi suka kita dalam Tuhan itu ya malah lebih indah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ini saya juga berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Untuk saya pengalaman pribadi justru keberkahan itu selalu ada. Jadi saya tidak memikirkan itu sebenarnya, cuma kenyataannya jadi berkat dunia itu kok ya ada gitu loh, ngikut, sebenarnya ngikut. Saya juga gumun itu awalnya yo datang budhe wong teko tak kuwi jeti ngono ae wis, kok tiba-tiba kok malah banyak berarti bingung lah mau gimana lagi, waktunya terbatas, mau dibikin berapa menit. Waktu itu ya saya bingung, hanya 10 menitan aja panel yuk gak iso toh kok hanya 10 menit ya. Cuma mungkin kalau dibatasi jam 12 sampai jam 2 mungkin bisa. Jadi seadanya orang, nanti kalau aku yang ikut lagi. Tapi nyatanya gimana ya, tidak bisa. Udah 2:30, jadi 12:30 sampai jam 3 ya sudah.
Ya udah, kita nggak usah kenal waktu, wong tenaga awake dhewe ya wis disebutnya seneng ngono ae. Tapi di balik itu Bapak Ibu, tiba-tiba saya sering dibeli orang. Itu Om Tim, jadi sering dibeli orang. Makanya banyak sekali dibel. Pak, ini yang anu jenengan Pak Triliun nggih. Cobi Pak teng Bantong. Cobi Pak teng Saradan. Lho kok kena kok putih lho, teng pesta rakyat niku. Itu kan aku kok. Jadi dulu lo kok malah ngene. Ya keseimbangannya itu ada gitu. Ya seni aku sebetulnya ngondol jadi habis gandol Gusti ngono ae. Ya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu ya intinya yang dari dulu saya pegang itu teringat dari sebuah kitab yang sangat sederhana, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar sekali. Istilahnya itu loh, yang dia kitab mengatakan setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Ya itu perkara-perkara yang kecil tapi kita lakukan dengan baik, dengan sukacita, dengan teliti, dengan jeli. Ya akhirnya nanti ya kita buktikan ternyata ya Tuhan ya juga akan membesarkan lagi nanti perkara yang lebih luas. Ya itu. Jadi dan saya juga mendapat pengalaman dari sini juga, bisa berkenalan dengan pendeta-pendeta dari mana saja. Awalnya saya juga tidak tahu, tiba-tiba juga kenal Om Tim. Ya akhirnya kalau mungkin di sana ya kita beda, kalau di sini nyatanya kita bisa berbaur, tidak ada bedanya. Ini pendeta apa duduk, nyelolek gitu loh, aneh kadang itu. Ya iya, ya memang ya tidak tahu di pesta rakyat ini kok ya begitulah. Tapi yang penting kita seneng wes. Semua nggak ada bos, nggak ada kemendan, ya semuanya lakukan bersama-sama. Kalau Musa itu kan hanya motornya, kalau nggak ada motornya masa bisa jalan, itu saja, nggak ada bos, nggak ada kemendan. Ya itu Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih, dan pengalaman rohani juga banyak di sini karena secara pribadi kita juga melakukan suatu perbuatan yang langsung kita lakukan seperti itu, langsung dengan cara sederhana, perkara kecil gitu, tapi kita bisa melakukannya. Dan nanti ya mungkin suatu saat saya yakin Caruban ini khususnya di House ini seperti rest area menurut saya. Ya namanya rest area ya orang manapun bisa singgah walaupun tidak lama. Ya, setelahnya nanti yang nggak tahu siapapun yang akan datang di sini ya akan menjadi berkat buat kita semua gitu. Jadi untuk itu kami bersyukur pada Tuhan, dan saya bisa diterima di sini, bisa ada bimbingan rohani juga dari sini. Bisa berterima kasih dan bisa menguatkan iman saya, bisa untuk menambah yakin saya kepada Tuhan. Itu banyak yang bimbing, kalau nggak ada yang bimbing namanya salah nanti. Jadi kita harus tetap menghormati sang pembimbing itu, siapapun orangnya, yang penting buat kebaikan kita bersama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore, Tuhan memberkati. Nggak pernah ada yang lihat kan. Saya menantunya dari Ibu Susi. Ini berkaitan dengan kesetiaan yang sudah disampaikan tadi sama Pak Tri. Soal setia, banyak orang yang nggak mampu, saudara-saudara. Jadi berat memang orang mau setia di kondisi yang tertentu itu kadang-kadang susah. Memang banyak hal. Ini yang mau saya bagikan ini. Di waktu-waktu yang lalu saudara juga mengalami pandemi yang kayak apa. Saya kerja juga mengalami berbagai macam hal, sehingga
sampai rasanya leher saya ini mau dicekik, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Saya kerja di entertainment, saya kerja di musik, otomatis pada waktu pandemi kemarin semua pekerjaan habis, nggak ada satupun pekerjaan. Anak saya juga sekolah, hidup harus berjalan, tapi itu kalau tidak tanpa Tuhan tidak mungkin bisa. Karena saya berdiri, saya bisa melakukan segala sesuatu, semuanya itu karena berkat Tuhan. Jadi saya hanya mengandalkan Tuhan, karena banyak hal juga yang mungkin tidak bisa saya saksikan semuanya. Pertolongan Tuhan itu memang bikin orang was-was. Waktunya itu, kalau dipikir-pikir itu kadang-kadang kita ini mau putus asa, tapi ya kayak kadang-kadang the last time itu menit-menit, detik-detik itu, taunya Tuhan tolong. Nah itu yang harus Anda buktikan juga dan harus Anda alami dalam kehidupan Anda semua, karena Tuhan Yesus itu tidak bohong. Tuhan itu, kalau Tuhan janji mau menyertai, ya disertai. Walaupun harus ada gunung, ada tanjakan, ada tikungan, ada lembah kelam, tapi itu semuanya akan kita lewati. Itu sudah saya buktikan berkali-kali. Tuhan tolong semuanya itu berkali-kali dalam hidup saya. Waktu istri saya sekarat, anaknya Bu Susi dulu waktu sakit itu sekarat, saya itu sudah coba dokter. Saya mengandalkan pikiran saya. Saat kita mengandalkan pikiran kita, Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan tidak pernah bekerja mengikuti kemauannya kita, tapi Tuhan itu mau mengerjakan menurut kemauannya. Tuhan sudah membuktikan itu. Ini loh, kalau kamu berjalan menurut kemampuanmu itu, yang hasil yang kamu dapat kayak gini, tidak dapat hasil apa-apa, rugi ya. Kalau dipikir-pikir berkali-kali keluar masuk rumah sakit itu ya tidak kecil biayanya. Tapi ya itu pelajaran buat saya. Saat itu saya juga belajar, saudara-saudara, belajar setia. Saya hanya mengandalkan begini, saat saya setia sama Tuhan, Tuhan pasti setia. Tuhan pasti janji-janjinya itu selalu Dia tepati. Asalkan kita nurut. Nah, kalau kita nggak nurut, Tuhan nggak mau. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ya ini yang saya bagi berhubungan dengan kesetiaan tadi itu. Kita juga banyak sama-sama belajar. Sampai hari ini pun saya juga belajar, karena melihat mertua saya ini, saya suka kadang-kadang malu. Mertua saya ini orang yang sangat gigih, saudara. Jadi contoh buat saya dalam segala hal itu, karpe Tuhan. Ya saya belajar. Walaupun basicnya saya Kristen dari kecil, saudara-saudara, tapi itu tidak jaminan, karena Tuhan itu bekerja pada pribadi masing-masing, tergantung orangnya mau atau tidak. Gitu aja. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan berkati. Boleh berdoa sebentar ya? Boleh. Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat kaya dalam segala-galanya. Ialah apa yang hamba-Mu sampaikan, berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kesaksian saya itu banyak sekali, tapi saya akan mulai dari yang awal ya. Puji Tuhan, saya bisa di sini itu bukan karena saya, tidak, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Melalui pandemi, kok bisa saya itu tinggal di rumah ibu saya di Gandul. Padahal rencananya saya stay di Menganti Gresik. Saya resign dari sekolah. Saya ngajar dulunya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Saya resign semuanya. Ketika saya resign, tiba-tiba terus ada pandemi. Ini aneh. Terus sekolah di mana tempat saya mengajar, salah satunya langsung tutup. Ini pertanda apa?
Nah, kembali bahwa hidup kita, saya pribadi itu miliknya Tuhan. Jadi hari ini ketika saya tadi berdiri di situ, saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Jadi Tuhan berbicara banyak sekali, tapi untuk saya pribadi, saya bersyukur ketika saya masih berumur 2 tahun, saya tidak bisa jalan, saudara ya, tidak bisa jalan, hanya bisa ngesot. Besoknya itu mau dikirim oleh bapak ke panti cacat di Solo. Kami semuanya belum di dalam Tuhan. Nah, bapak datang bawa tamu, lihat saya seperti itu, saya disuruh, ayo berdiri, berdiri. Saya ketakutan, lalu saya bisa berdiri dan akhirnya bisa berjalan. Itu mukjizat yang pertama, kami belum di dalam Tuhan. Karena dia masih menganut saudara kita, dan kakek saya itu seorang haji, ya, dan buyut itu seorang kiai haji yang cukup dikenal karena berjuang untuk negara ini. Jadi kalau maaf share, bukan ini, bukan menunjukkan indah, tapi di situ makamnya itu sering dikunjungi orang-orang yang di luar sana sampai sekarang, baik pagi, siang, malam, caranya mereka. Tapi sebenarnya di dalam ajaran mereka itu tidak boleh. Kenapa kok mereka datang? Karena wibawanya seperti itu, karena memang pejuang kemerdekaan. Nah, itu mukjizat yang pertama, saya sembuh dari sakit itu. Kemudian mana lagi ya? Oh ini, ketika saya sekolah di SMP Cilui Madiun, saya ikut bude karena orang tua tinggal di desa. Gak mungkin saya sekolah ke Caruban karena tidak ada kendaraan. Dia bilang, kamu kalau mau sekolah di Caruban harus jalan kaki. Saya tidak mau. Akhirnya sekolah di Madiun. Sebelumnya di Mosmati, terus pindah ke Madiun. Nah, di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan anugerah sehingga saya mendapatkan beasiswa. Nah, kenapa saya kecil seperti ini? Karena kurang gizi, maaf. Karena bude saya itu belum di dalam Tuhan, dan kami kalau makan itu diukur segini gitu. Ya, saya nurut aja, saya ikut. Tetapi Tuhan memberikan kecerdasan. Saya tetap berdoa supaya bisa ibadah, tapi tidak pernah diizinkan karena kowe iki wong ningrat, nggak usah ngono-ngonoan gitu. Saya tidak ngerti waktu itu, terpengaruh, kamu itu darah biru dan sebagainya, nggak usah gitu-gituan. Saya tidak ngerti, saya nurut aja. Kemudian lanjut ke sekolah SPG Negeri Madiun. Sebenarnya saya ingin sekolah SMA, tapi karena biaya harus sekolah SPG Negeri Madiun, dan saya tidak suka sekali menjadi guru. Saya benci sekali seorang guru. Tetapi aneh, di situ saya harus sekolah SPG sampai lulus, dan puji Tuhan dapat beasiswa pula. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kami sudah mengikuti Yesus. Ya. Ketika orang tua masih tinggal sama nenek dan nenek kakek meninggal, mulailah orang tua, saudara-saudara ibu, kakak adik itu bereaksi. Kalau kamu abang pergi dari rumah, tapi kalau kamu putih ikut kami, maksudnya saudara kita, itu kamu tinggal di sini. Kita sepakat orang tua lebih baik ikut Yesus, lebih baik ikut Yesus daripada ikut putih kata mereka. Dan ibu minta izin kepada ayahnya, yaitu kakek saya, kami akan terus ikut Yesus. Kakek bilang, ikut Yesus, ikut Isa Al-Masih sing teman-teman. Dia pakai berikan wejangan seperti itu. Jadi kami harus berlutut di kakek yang sakit itu, dan beliau mengizinkan untuk ikut Yesus yang teman-teman yang sungguh-sungguh. Jadi kami sekeluarga diusir dari rumahnya mbah itu, lalu
tinggal di rumah yang sekarang ini. Tapi puji Tuhan, rumah itu dulu tegalan. Kita berdoa, saya sudah jadi guru di Brimob Medan, di sekolah yayasan Brimob Daeng. Di situ kita berdoa. Tuhan tunjukkan ada orang-orang yang berfellowship. Ternyata betul ya saudara. Sampai sekarang rumahnya itu sering didatangi saudara-saudara kita seiman, baik di sekitar situ maupun teman-teman yang dari Surabaya atau dari mana-mana itu datang ke situ. Dan memang untuk berfellowship. Jadi penglihatan itu digenapi Tuhan sampai hari ini. Nah, itu puji Tuhan. Kemudian yang saya mau saksikan ini, ketika saya masih SPG mau praktek itu kan nyebrang kan, saya itu digandeng satu teman gandeng kiri dan satu gandeng tangan kanan. Saya di tengah. Pada saat menyeberang jalan raya, tiba-tiba itu ada sepeda motor jalannya keras sekali dan saya yang ditabrak. Saya pingsan di tengah jalan. Saya nggak ngerti, tiba-tiba sudah di rumah sakit. Bapak saya datang dari desa. Saya mau bangun, nggak boleh. Jangan bangun. Pokoknya nggak boleh. Ternyata setelah sembuh saya tahu rahasianya. Kenapa pada saat sakit dan itu dijahit di sebelah sini itu nggak boleh bangun supaya tidak terjadi gegarutan. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan meluputkan saya sampai hari ini saya tidak apa-apa. Nah, itulah kemurahan Tuhan. Tuhan itu betul-betul kalau sudah menunjuk kamu sebagai Allah saya, ya terus akan diselamatkan. Jadi saya berdiri di sini itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kita puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi oleh karena kemurahan Tuhan, saya bisa bertemu saudara seiman yang ada di sini karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan sebelumnya kita itu berdoa untuk caruban itu bertahun-tahun ya saudara. Berdoa nangis, puasa. Ya kan puasa kan tidak boleh diworo-woro kayak gitu ya. Ya, terus berdoa Tuhan lawat caruban, lawat. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, terus tiba-tiba ada ini, saya tanya apa ini jawabannya ya Tuhan? Apakah Engkau akan membuat revival lagi di Caruban? Nah, kemudian ketika saya lanjutkan ya, belum selesai saya sembuh dari keluar dari rumah sakit, saya dibonceng teman saya. Teman saya itu suka ngobrol, suka cerita, sama-sama SPG ya, mau selesai praktek ya. Dibonceng suka cerita, saya senang mendengarkan karena saya banyak ditekan oleh Bude, saya tidak bisa ngomong, sedikit sekali ngomong. Jadi kalau main sore hari ditegur, kamu jangan main dengan orang yang kayak gitu-gitu, kan kamu ya istilahnya ningrat, darah biru kayak gitu. Saya tidak ngerti, ya saya nurut karena saya takut ya. Pada saat dibonceng itu tiba-tiba dia berhenti. Kenapa? Nggak tahu ini sepeda ontelnya kenapa. Lalu dia melihat kaki saya. Kakimu? Tak lihat. Kenapa? Saudara, kaki ini hampir putus. Ya. Buka ya, bahasa Jawanya itu hampir putus. Saya terkejut, jadi sudah kelihatan putihnya. Kemudian saya naik, dibawalah ke rumah sakit. Jadi ini belum sembuh, ditambah lagi kaki. Tapi satu hal harus mengucap syukur di dalam segala perkara. Kami sudah ikut Yesus, Nah, setelah sembuh, kemudian saya mengajar di Bayangkari itu. Saya lompat kayak gitu dari TK, lompat SMA, habis dari SMA ada jam tengah, lompat ngajar TK. Pada waktu itu saya cukup stres, gimana ngajari anak-anak SMA kan harus cek seperti itu ya toh, apalagi dengan anak-anak IPS kayak gitu. Nah, tetapi harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan anak-anak TK yang minta pangkulan, rebutan pangkulan seperti itu. Nah, kemudian harus loncat pulang ke SD, karakter SD seperti itu, dan siang hari loncat SMP kalau kelas 2 nakalnya minta ampun. Nah, itulah
ya seperti itulah. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong. Ketika jadi guru, saya share semuanya ya. Ketika jadi guru itu, saudara, gajinya tidak cukup. 1 bulan untuk makan itu tidak cukup. Tapi Tuhan ajarkan mengucap syukur di dalam segala perkara. Mengucap syukur, berterima kasih karena kehidupan kita itu dilihat Tuhan terus. Jadi saya ucap syukur, puji Tuhan, itu bisa memberi makan mereka, bisa ngasih makan ke anak-anak SD, bisa berbagi ke gurunya. Padahal gaji tidak cukup sebulan untuk makan pribadi. Plus adik saya ikut, tapi tidak pernah kekurangan. Karena Pak, ucapan syukur itu yang membuat Tuhan itu bergerak, membuat Tuhan itu memberkati, membuat Tuhan itu memberikan belas kasihan. Guru yang paling sedikit gajinya adalah saya. Semuanya baik, semuanya dibantu pemerintah dan negeri. Tapi ketika mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka diam aja sampai saya godai, ayo beli bakso, ayo, tapi mereka diam. Karena mereka belum dalam Tuhan. Jadi kekerasan, maaf, dari keturunan Ismail itu ada. Sebaik-baiknya mereka, tapi kekerasan itu, spirit itu masih ada. Tapi saya harus kasih contoh bahwa anak Tuhan itu punya kasih. Jadi ya pokoknya banyak berjuang lah, seperti tentara ketika masih mengajar di sekolah Yayasan Brimob itu. Benar-benar kayak tentara. Ya, tapi mesti harus ucap syukur, terima kasih, matur nuwun Gusti. Di situ kami belajar bisa puasa. Ya, puasa kita kan banyak sekali ya, puasa 40, 52 hari, puasa 3 hari, puasa 21 hari. Bahkan yang terakhir ketika kami ibadah di Betani Manyar, Pak Alek bilang sampai 100, kalau kuat teruskan, saya lanjutkan sampai 103, saya tidak kuat lagi. Kenapa? Itu kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, asalkan itu saya harus pandang Tuhan Yesus yang menjadi contoh dalam hidup saya. Memang 1 itu Tuhan Yesus, 2 ibu saya. Ibu saya itu kalau terhadap orang kasihnya itu, wah, saya tidak bisa ngomong. Nah, seperti itu. Itulah kesaksian. Sebenarnya masih banyak lagi, ya masih banyak. Tapi next time aja ya. Karena saya mengalami bisu, saya mengalami peperangan antara malaikat dan setan. Tapi nanti aja. Ya, ini aja kesaksiannya. Tuhan memberkati semuanya, melimpah maju terus di dalam kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan dalam kerajaan Tuhan di bumi dalam hidup kita seperti di surga.